Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, wa bisanadil muttasil ila al-imam Abi Zakaria Muhyiddin Yahya ibni Syarafin Nawawi Dimashqi fi kitab Riyadhus Shalihin rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dharaini amin. Wa bidahi qala an Nabi Sa'idin Sa'd ibn Malik ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu an, diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, namanya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu an, semoga ridha Allah pada beliau. Sa'id bin Malik bin Sinan radhiyallahu an, anna nabiyallah, sesungguhnya Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, bersabda, kana fi man kana qablakum, ada dahulu, fiman orang, umat, kana qablakum yang ada, siapa man sebelum kamu sekalian, rajulun, seseorang, qatala yang membunuh siapa, rajul, tis'atan wa tis'ina nafsan, 99 orang. Ada seorang yang berdarah dingin pembunuh 99 orang. Fasa'ala an a'lami ahli al-ardi, kemudian mencari dia paling alimnya penduduk bumi. Dia ingin bertaubat, ingin bertanya bagaimana caranya berhenti bertaubat dari dosanya itu. Fadulla ala rahibin, maka diberi petunjuk pada seorang rahib, pendeta Yahudi, atau di sini abid, ahli ibadah. Rahib artinya orang yang ahli ibadah dari Bani Israel. Rahib di sini bukan orang yang sebenarnya benar-benar paham agama, enggak, tapi dia hanya seorang ahli ibadah saja, tidak paham agama secara baik, ya ibadah terus. Fa'atahu, kemudian datang siapa man tadi itu, rajul, hu kepada rahib, bajingan yang telah membunuh 99 orang ini datang kepada seorang ahli ibadah, ingin konsultasi tentang kejahatannya. Faqala, maka berkata siapa rahib, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, sesungguhnya dia telah membunuh 99 orang. Faqala, maka berkata siapa rajul, innahu, sesungguhnya sya'an atau dirinya, qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, membunuh 99 orang. Fahal lahu min taubatin, apakah dia diterima taubatnya, ada kesempatan diterima taubatnya? Faqala, maka menjawab siapa rahib, la, tidak. Dia tidak paham agama, berfatwa dengan fatwa bahwa tidak diterima taubatnya. Fakammala bihi mi'atan, maka faqatalahu fakammala bihi mi'atan, maka membunuh siapa rajul, hu kepada rahib tadi, fakammala, kemudian menyempurnakan siapa rajul, bihi dengan membunuh rahib, mi'atan, 100 orang. Ingin taubat, ternyata diberi fatwa, udah kira diterima taubatnya kamu. Marah dia, saya ingin berhenti, saya ingin taubat, ingin mendapatkan terbukanya pintu rahmat. Ini malah dikatakan tidak ada kesempatan bagimu.
Ari ya, apa kena apa isatos. Ya. Begitu karakternya orang-orang jahat ya. Maka perlu pendekatan khusus. Ini hadis juga mengajarkan secara isyari bahwa mendekati orang-orang tertentu, karakter tertentu, itu juga harus ada strateginya, ada metode dakwahnya. Jangan langsung main fatwa sembarangan ya. Bukan berarti kita memainkan agama, enggak. Tapi cara harus memutar pikiran bagaimana orang ini memberi kesempatan berpikir mendalam, lalu terbuka perlahan. Seperti kisah Kiai As'ad dengan bajingan. Kiai As'ad ketika berdakwah kepada bajingan, salah satunya yang di daerah mana, Pungatan atau Melandingan, ingin menjadi baik tapi tidak mau berat, tidak mau sholat, tidak mau mendalami agama dengan baik, inginnya surga gitu aja. Kamu ingin surga? Iya. Ya sudah, ikut saya saja. Baik. Ada syaratnya? Gampang. Kamu nunggu sandalnya orang-orang yang sholat ke masjid. Kamu tata, tunggu, jangan sampai ada yang ngambil. Hanya itu? Iya. Sederhana itu dia bisa ikut Kiai As'ad masuk surga. Padahal Kiai As'ad punya harapan-harapan lebih, rencana-rencana yang lebih panjang, doa-doa beliau terhadap orang ini. Dan benar, terbukti. Setiap hari jaga sandal sampai berganti generasi. Anak-anaknya, cucu-cucunya sudah mulai ke masjid, ngaji Quran, bisa baca Quran. Terenyuh dia. Saya ini sudah setua ini, kalah sama anak-anak saya, kalah sama cucu-cucu saya yang sudah bisa baca Quran, baca juz ammah, sholat berjamaah. Wah, saya tidak mau kalah, saya harus belajar juga ini. Akhirnya belajar, ngerti sama agama, akhirnya sholat. Dari jaga sandal, lambat laun masuk ke masjid, ikut ngaji, tidak mau kalah dengan anak-anaknya, cucu-cucunya, anak tetangganya yang kecil-kecil, berubah menjadi orang baik. Disitulah rahasia Kiai As'ad nunggak pintu dulu. Jadi jangan langsung dibuka pintu langsung didorong masuk gitu, jangan, dibuka dulu. Jangan bilang masuk, gengsi orang semacam ini. Sudah, kamu lihat-lihat aja, sudah, hanya itu, ya sederhana itu. Namanya orang penasaran kan, dia masuk terus. Begitulah, disuruh jaga sandal, ternyata bukan hanya sandalnya yang dijaga, tetapi agamanya, masjidnya. Ya. Nih, orang yang berpikir jauh dan memiliki strategi metode dakwah yang cerdik. Tsumma sa'ala an a'lami ahli ardi. Kemudian tanya lagi, mencari lagi orang yang paling alim, paling ngerti di bumi. Fadulla ala rajulin alimin, maka ditunjukkan kepada seseorang yang alim. Tadi rahib, ahli ibadah, sekarang alim. Perbedaannya di sini. Faqala, maka bertanya siapa rajul tadi, innahu qatala mi'ata nafsin fahallahu min taubatin. Sesungguhnya dia telah membunuh 100 jiwa, 100 orang, apakah baginya ada taubat? Masih ada taubat? Faqala, maka berkata orang alim tadi, na'am, ya. Ini beda ya jawabannya. Orang yang hanya ahli ibadah tapi tidak alim, berbeda dengan orang yang ahli ibadah alim. Wa ma yahulu bainahu wa bainat taubati. Apa yang menghalangi antara dia dengan taubat? Tidak ada penghalang. Kalau dia mau bertaubat, taubat kan begitu. Intalik ila ardi kada wa kada. Segera pergi ke suatu tempat di sini. Dia tunjukkan tempat itu. Di situ tempat yang bisa dia melakukan pertaubatan.
Nah, ini apa? Isyarahnya kepada kita, orang bertaubat kadang memang harus berpindah dari satu situasi ke situasi lain, dari satu kondisi ke kondisi lain. Jika masih berkutat di tempat itu, bertemu dengan teman-temannya yang sama-sama bajingan, diprovokasi untuk terus melakukan kejahatan, sulit berubah. Tapi ketika hijrah ke suatu tempat yang kondusif, maka tempat baru itu menyemangati dia untuk berubah lebih baik. Fa inna biha unasan, maka sesungguhnya di tempat itu, di ardi kada wa kada, unasan manusia ya'buduna Allah Ta'ala, yang beribadah. Siapa unas? Allah, kepada Allah Ta'ala. Fa'budillaha ma'hum, maka ikutlah beribadah kepada Allah ma'hum, bersama mereka. Ya. Ada satu kampung masyarakatnya ahli ibadah, kamu pindah ke sana. Di sana bagus tempatnya untuk mengubah perilaku buruk menjadi baik. Kamu ikut beribadah di sana, ikut menjadi orang-orang baik di sana. Wala tarja, dan jangan kembali kamu ila ardika, ke negerimu, ke bumimu ini, tempat tinggalmu ini. Fa innaha, maka sesungguhnya bumimu itu ardu su'in atau sau'in, adalah bumi yang buruk, bumi yang tidak baik. Tadi ayat menjelaskan tentang apa? Sama gitu. Masya Allah, ini termasuk muwafaqah ya. Dairatus sau, dairatus su. Yang ini membahas tentang ardu su'in atau ardu sau'in, negeri yang buruk. Fantalaku hatta idza nasafat tariq atahul maut, maka dia segera bergegas pergi hingga bila sampai di pertengahan jalan, atahul maut, datang padanya kematian. Katakanlah perjalanannya 1000 km, sudah nyampe 500 km mati. Boleh jadi ini juga kasyafnya si alim tadi. Fakhtasamat fihi, kemudian berdebat fihi, tentang rajul tadi, malaikatur rahmati wa malaikatul adab, malaikat rahmat dengan malaikat penyiksa. Ini bagian saya, katanya malaikat rahmat. Kenapa? Faqalat malaikatur rahmati, maka berkata siapa malaikat rahmat, jaa taiban muqbilan biqalbihi ila Allah Ta'ala, dia datang muqbilan biqalbihi, menghadap dengan hatinya kepada Allah Ta'ala. Dia ingin pindah ke tempat orang-orang yang ahli ibadah, hatinya sudah dihadapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa malaikatul adab, wa qalat malaikatul adab, dan berkata siapa malaikat adab, tidak terima malaikat adab, innahu lam ya'mal khairan qattu, sesungguhnya dia lam ya'mal, tidak berbuat khairan, kebaikan, qattu, sama sekali. Tetapi kan dia tidak berbuat apapun, dia masih berencana dalam perjalanan, belum sampai. Di tengah perjalanan dia mati, berarti kan belum bertaubat dia, belum ke tempatnya orang-orang yang ahli ibadah, belum ibadah sedikit pun. Fa'atahum malakun, maka datanglah kepada mereka malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat yang lain, malakun, sosok malaikat, fi surati adami, berbentuk wujud manusia. Faja'aluhu bainahum, kemudian menyelesaikan, memutuskan. Faja'alu, maka menjadikan malaikat itu kepada sosok malaikat berbentuk adami, manusia ini, bainahum, di antara mereka, ai hakaman, menjadikannya sebagai penengah. Ayo, ini ada manusia ini, kita minta dia yang memutuskan perdebatan kita ini. Ini hadis ya, Nabi yang menceritakan. Kenapa dua malaikat ini tidak
langsung pada Allah Subhanahu wa taala ya. Di sini ada isyarah bahwa malaikat ini masih memuliakan manusia untuk memberikan kebijakan. Disinilah manusia ternyata punya kelebihan, kemuliaan. Malaikat itu kan saklek, sekali diperintah, ya itu sudah perintahnya. Malaikat rahmat, yang baik-baik, bagiannya kamu, siap. Ya, itu. Malaikat adab, bagian yang jelek-jelek. Menurut dia, ini sudah jelek, sudah. Tidak noleh kanan kiri, lurus saja. Jadi harus ada yang bisa mempertimbangkan. Maka datanglah manusia. Padahal ini juga malaikat. Disinilah kemudian kenapa malaikat tadi dibentuk rupanya menjadi manusia, menunjukkan bahwa sosok manusia ini pada biasanya berpotensi memberikan kebijakan. Faqala, maka berkata malaikat yang berwujud manusia itu, qisu ma bainal ardi, hitunglah jarak antara dua bumi, dua negerinya orang ahli maksiat, tempat dia berasal, negeri tempat dia menuju akan pindah ke sana, tempatnya orang-orang ahli ibadah. Fa ila ayyatihima kana adna fahuwa lahu, maka kepada bumi manakah, tempat tinggal manakah dari keduanya, karena ada siapa rajul adna paling dekat, fahuwa maka dia rajul lahu bagi yang terdekat itu. Jika ternyata dia mati jaraknya lebih dekat kepada negerinya, tempat maksiat itu, berarti dia masuk dalam kategori ahli maksiat. Ini bagiannya malaikat azab ini berarti. Tapi ketika lebih banyak mendekati negeri yang akan dia tuju, tempatnya orang ahli ibadah, masukkanlah ke rahmat, ampunan Allah. Toh yang juga mengutus malaikat berupa manusia ini juga Allah sebenarnya, kan begitu. Tapi kenapa kemudian Allah menunjukkan dalam peristiwa ini sesuatu yang berharga, ya. Bahwa ternyata sosok manusia itu memiliki nilai kemuliaan. Faqasu, maka dihitung oleh dua malaikat ini. Yang bagian malaikat adab menghitungnya, malaikat rahmat juga gitu. Fawajaduhu adna ilal ardi allati arada, maka ternyata mereka menjumpai rajul itu adna, lebih dekat, ilal ardi, ke bumi, negeri, allati arada, ardi arada yang dia inginkan, lebih dekat ke tempat dia akan berhijrah, tempat baru yang dia tuju, tempatnya orang-orang ahli ibadah. Faqabadathu malaikatur rahmah, maka menggenggamnya, mengambil orang itu siapa? Malaikat rahmat. Ini bagian saya, ini paling dekat ke tempat orang-orang ahli ibadah. Di sini ada keutamaan membersamai orang-orang yang saleh. Padahal belum sampai, tapi baru berkeinginan, berazam, sudah dimasukkan kepada orang-orang yang baik. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah tawsil li kulli hawbah
واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله والصحب عدد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توكلوا على الله.